Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nopal Syabani dari jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan nomor NIM 181350017. Video yang berjudul Sejarah Walantaka dan Stasiun Walantaka ini dibuat untuk memenuhi tugas komprehensif sebagai syarat ujian skripsi. Walantaka adalah sebuah kabupaten di Indonesia yang sudah ada sejak masa peralihan dari Kerajaan Banten Girang ke Kesultanan Banten pada abad ke-16. Terletak di dataran menengah antara 400 sampai 500 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas hampir 4.000 hektar dengan populasi sekitar 85.000 orang yang tersebar di 14 desa. Walantaka memiliki dua versi mengenai asal-usul namanya. Versi pertama didasarkan pada profil Kecamatan Walantaka. Nama Walantaka diambil dari kedatangan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, ayahanda Sultan Banten pertama, Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Cirebon ke Banten. Dalam perjalanan, Sunan Gunung Jati ini ingin menunaikan salat zuhur dan beristirahat bersama para pengawalnya di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Pesanggerahan. Setelah sholat, beliau bertanya kepada pengawalnya tentang waktu tempuh dari Cirebon ke tempat tersebut. Pengawal tersebut menjawab bahwa perjalanan tersebut memakan waktu 1 bulan atau sewulan teka dalam bahasa Cirebon. Dialek ini kemudian berkembang menjadi nama daerah yang disebut Walantaka. Sedangkan versi kedua terkait dengan perkembangan Islam di Banten. Di Walantaka terdapat sebuah bukit tinggi yang digunakan para ulama untuk mengamati pergantian bulan, terutama untuk menentukan awal bulan Ramadan dan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Karena digunakan sebagai tempat untuk menentukannya datangnya bulan atau wulan teka, maka daerah tersebut dikenal dengan nama Walantaka. Dari segi budaya, telah terjadi perubahan penggunaan bahasa yang cukup signifikan dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa Serang. Namun, di wilayah Kecamatan Walantaka, penggunaan bahasa seakan terpecah dengan adanya jalur kereta api. Desa atau kelurahan yang berada di sebelah utara rel kereta api umumnya menggunakan bahasa Jawa Serang, sedangkan yang berada di sebelah selatan rel kereta api umumnya menggunakan bahasa Sunda. Stasiun Walantaka merupakan stasiun kereta api kecil yang terletak di Kampung Turus, Desa Tegalsari, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Stasiun Walantaka adalah salah satu stasiun kereta api peninggalan kolonial Belanda yang masih aktif hingga saat ini. Selain stasiun Serang dan Karangantu, stasiun ini terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Walantaka, Kota Serang dan hanya melayani satu kereta api, yaitu KA Komuter Line Merak. Walantaka ini dibangun oleh Jawatan Kereta Api Hindia Belanda Stadspoorwegen sebagai bagian dari proyek pembangunan jalur kereta api dari Batavia, Rangkas Bitung hingga Serang antara tahun 1890 hingga tahun 1905. Jalur kereta api dari stasiun Rangkas Bitung diteruskan pembangunannya oleh Stadspoorwegen hingga ke daerah Serang pada 1 Juli tahun 1900. Yang kemudian dilanjutkan kembali hingga ke dekat Pelabuhan Anyar Kidul pada tanggal 1 Desember tahun 1900. Stasiun Walantaka ini hanya memiliki 2 jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan spur lurus. Stasiun ini juga memiliki spur baduk yang terletak di sisi timur stasiun. Bangunan stasiun ini yang merupakan peninggal Stadspoorwegen masih dipakai hingga sekarang dan dijadikan sebagai aset cagar budaya. Selain sebagai stasiun kereta api, Walantaka juga merupakan salah satu daerah bersejarah di Kota Serang, Banten. Stasiun ini terletak di daerah perdesaan yang relatif datar dan memiliki 2 jalur utama, dengan jalur pertama sepanjang 443 meter dan jalur kedua sepanjang 483 meter. Stasiun ini terletak 250 meter dari sisi timur jalan raya dan 1 km dari sisi utara jalan tol Jakarta Merak.
Bangunan stasiun menghadap ke utara dan terletak di sisi utara jalur kereta api, sedangkan sisi selatan jalur kereta api digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bertani dan berkebun. Bagian barat dan utara dari bangunan stasiun kereta api merupakan kumpulan rumah-rumah penduduk atau perkampungan, sedangkan bagian timur merupakan perkebunan milik masyarakat. Bangunan stasiun terdiri dari 2 unit, dengan bangunan di sisi barat digunakan sebagai bangunan stasiun dan bangunan di sisi timur digunakan sebagai gudang alat. Bangunan stasiun ini sangat kecil dan diperkirakan terdiri dari 2 ruangan. Dengan ruangan pertama digunakan untuk mengkontrol perjalanan kereta api dan ruangan kedua digunakan sebagai kantor tiket dan kantor administrasi. Kedua ruangan tersebut dipisahkan oleh ruang tunggu penumpang dan di belakang ruang tunggu terdapat bangunan yang digunakan untuk kamar mandi dan gudang. Stasiun Olantaka dibangun pada masa penjajahan dan digunakan sebagai sarana transportasi masyarakat Banten untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan ke Jakarta hingga saat ini. Stasiun ini masih digunakan sebagai sarana transportasi antara Serang, Cilegon, dan Rangkas Bitung. Kondisi bangunan stasiun tidak banyak berubah sejak dibangun, dengan jendela-jendela besar, tembok putih yang sudah pudar, loket, tiket, dan plafon yang masih sama seperti aslinya. Namun ada beberapa bangunan tambahan atau renovasi untuk memperbaiki bangunan.